guys, selamat datang di podcast tim PPTIK. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber dari bagian developer. Halo Kang, Halo. boleh tahu nggak siapa namanya dan sebagai apa di PPTIK ini? Oke, sebelumnya kenalin saya Agung Yusuf Wibowo di PT LSKK ini saya sebagai mobile developer. Hmm, Kalau boleh tahu nih, mobile developer itu apa sih Kang? Secara umum seperti namanya ya, mobile developer gitu. Pengembang sebuah aplikasi mobile. Jadi tugas utamanya ya mengembangkan sebuah aplikasi. Hmm, Nah, kalau misalnya untuk membuat suatu project gitu, biasanya berapa lama sih untuk pengerjaannya? Untuk pengerjaan sebuah proyek itu biasanya tergantung kebutuhan. Misalkan sesuai aplikasinya membutuhkan fitur apa aja gitu. Dan juga tentunya sesuai deadline. Jadi variatif sih bisa dari aplikasi yang simple beberapa hari saja, misal 1 hari sampai 3 hari, atau yang makin kompleks bisa sampai 3 bulan. Jadi itu. Nah, kalau misalnya ngerjain project itu nih, gimana sih cara proses kerja developer dari awal sampai nanti hasilnya itu bisa terbentuk? Oke. Dari awal kita misalkan contoh dari klien kita cari tahu dulu butuhnya aplikasi seperti apa, misalkan fiturnya. Contoh kita ambil dari aplikasi daily report, gitu. Di mana di daily report itu kita memerlukan semua foto untuk kita bisa mengabsensi gitu Iya. kan. Nah, kita eh, list dulu apa aja fiturnya, misalkan login, register, forgot password, change password gitu-gitu. Terus ke fitur utamanya. Misalkan tadi ambil kamera, terus kan ambil lokasi kita saat ini dan lain-lain. Terus dari situ kita kembangin nanti ke bagian UI-nya. Setelah di bagian UI, kita tentuin gimana layout-nya, terus gimana desainnya dan lain-lain. Baru kita implementasi sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nah, kalau misalnya bikin suatu aplikasi gitu, pasti nggak asing lagi dong sama yang namanya bahasa pemrograman nih. Kalau misalnya Kang sendiri biasanya pakai apa? Nah, kalau untuk saya sendiri biasanya di mobile developer itu menggunakan aplikasi bahasa pemrograman Dart. Nah, Dart itu sebetulnya dari Flutter yang dimana bukan cuma mobile aja sebenarnya. Jadi dia tuh multi platform, bisa juga website, mobile, desktop, dan juga bahkan sekarang sedang dikembangkan bisa membuat game di Flutter. Gitu. Nah, menurut Kang sendiri, ngerjain sama bahasa pemrograman itu susah gak sih? Mungkin kalau untuk orang awam bisa dilihatnya paling ya susah sih. Ya. Tapi kalau misalkan emang dari sebelumnya udah ada basic, misalkan basicnya tuh dari logika sih sebenarnya. Bisa dilihat di codingan tuh ya bisa mengerti lah seenggaknya. Jadi ya lumayan. Selama yang dikerjain sama Akang nih, dari aplikasi, website, seluruhnya itu ada yang pakai AI gak sih? Nah, contohnya AI apa? Oke, kalau dari proses pengembangan pasti ada. Kayak contohnya kalau ada error gitu kita nyari ke AI atau ke Google dan lain-lain. Tapi kalau implementasi di aplikasi sendiri, untuk aplikasi-aplikasi simpel kan ya nggak perlu AI gitu kan karena masih simpel. Tapi mungkin ada beberapa aplikasi kayak yang memerlukan contohnya yang udah ada itu kayak smart parking kamera. Nah, di smart parking kamera itu nanti ngedeteksi apakah si parkiran itu kosong atau udah keisi. Paling seperti itu yang udah. Nah, kan tadi Akang nge-mention aplikasinya error nih. Hmm. Kalau misalnya si aplikasi error, ada trouble, nah cara Akang sendiri ngatasinnya itu gimana? Oke. Nah, kalau error kayak tadi nyari di AI ataupun nyari di Google gitu. Tapi biasanya ada dua kemungkinan gitu. Kemungkinan error di saat pengembangan ataupun saat udah dicoba sama user. Nah, kalau udah dari sisi pengembangan ya cari di AI kayak tadi. Nah, kalau dari sisi user biasanya kita tanyain lagi misalkan kalau nggak bisa login nih. Nah, kita cek apakah loginnya udah benar atau belum atau kita cek juga servernya nyala atau enggak, kurang lebih gitu sih. Nah, kan Akang ini udah lama banget ya di PTLS kakak ini. Boleh tahu gak sih aplikasi atau website apa aja yang pernah dibuat sama Akang?
aplikasi lumayan banyak sih sebenarnya dari kayak yang simple kayak IWK gitu-gitu, IWK Home Automation, Center of Gravity, Environmental Sensor, terus Smart Monitoring dan lain-lain. Tapi untuk yang paling baru saat ini yang lagi saya kerjakan itu Simbaksu. Jadi sistem informasi layanan. Nah, nanti si user bisa melakukan pengajuan melalui form untuk meminta misalkan di sini tuh komoditi. Nah, di situ si aplikasinya buat itu. Tapi untuk yang terakhir banget yang masih yang baru rilis itu Georima dari PWSDM. Nah, boleh tahu gak sih dari segi keamanan aplikasi di PTLS Kakak ini bisa kemungkinan diambil hacker atau udah ada protection khusus gitu dari aplikasi ini? Kalau lihat dari hacker sih pasti kayaknya ada sih kemungkinan paling dikit-dikit. Tapi untuk dilihat dari teknologi yang udah ada sekarang, misalkan di website, kita juga udah menerapkan beberapa protection khusus gitu kan. Seperti misalkan menerapkan token di tiap page loginnya dan lain-lain. Nah, untuk aplikasi sendiri, karena kita menggunakan Flutter, di mana si Flutter itu kalau kita mau nyoba, contohnya ya, kita download aplikasi di Play Store, kita ambil APK-nya, terus kita di-compile atau kita mau coba cari isiannya, itu nggak bisa. Jadi si Flutter-nya udah ada proteksi khusus nih. Beda dengan native app atau native dari Java gitu. Jadi ketika di-compile udah langsung kelihatan gitu file foldernya ada fungsi apa aja. Jadi cukup aman sih. Oh, jadi lebih tertata gitu lah Ya, istilahnya. Nah, kalau boleh tahu, Bang ini emang dari kecil suka ngoding atau gimana nih? enggak sih. Sebenarnya dari kecil tuh senengnya main game lah. Oh, iya. Biasa lah. Laki-laki suka main game gitu. Terus tertarik sama kayak pengen bikin sebuah game gitu. Karena seneng main, pengen coba buat gitu. Iseng-iseng dulu pernah bikin kayak aplikasi kayak Mario Bros lah simple gitu. Atau kayak Flappy Bird kan itu masih simple-simple. Nah nyoba-nyoba di situ. Seru nih kayaknya bikin aplikasi, bikin game, terus waktu ke SMK nyarilah jurusan yang sesuai, nya rekayasa perangkat lunak gitu. Jadi dari situ aku mulai nyari-nyari nih Ya, informasi tentang coding. Nah, menurut Bang sendiri nih, dunia developer di zaman sekarang itu penting atau enggak? Kenapa tuh? sangat penting sih sebenarnya karena untuk saat ini di dunia teknologi saat ini memungkinkan banyak hal bisa didigitalisasi. Apalagi sekarang banyak bersaing gitu kan dengan misalkan perusahaan-perusahaan lain, misalkan seperti AdSense tadi udah nggak manual, bisa menggunakan aplikasi sendiri. Nah, boleh nanya gak sih Kang, kalau misalnya di PT LSK ini pasti banyak teman-teman akan yang developernya juga nih. Ya, Nah, biasanya pakai bahasa pemrograman apa selain selain yang tadi Dak, gitu? oke. Selain Dart tadi, biasanya untuk website menggunakan JavaScript, khususnya untuk frameworknya biasanya pakai Node.js, terus ada React Native, React JS dan lain-lain. Kalau misalnya pas awal-awal gabung ke sini ke PT LS Kakak, gimana sih Kang ceritanya bisa sampai kayak gini? Oke, sebenarnya awal saya bisa masuk sini tuh sebenarnya sama dari PKL dulu dari SMK. Waktu itu masih di Puncut, kalau gitu. Masih di Puncut, terus setelah beres PKL dapat tawaran lagi mau lanjut nggak magang lagi gitu. Terus ya kita terus ditawarin buat join ya di sini lah. Sekarang gitu. Nah, menurut Kakak sendiri gimana sih lingkungan di PT LS Kakak ini seru atau enggak? Kayak untuk lingkungan sendiri seru sih karena teman-teman juga kan seumuran lah gitu, masih bisa enjoy gitu ngobrol dan lain-lainnya. Jadi ya untuk lingkungan sendiri cukup menyenangkan lah.
Nah, setelah sekian lama bekerja di PT LSKK, apa sih yang buat Akang masih bertahan di sini gitu? Oke, untuk yang membuat saya masih bertahan, selain dari rekan-rekannya yang enjoy gitu, yang terus mungkin dari project-projectnya sendiri ya. Karena emang kadang ada beberapa project yang masih belum pernah saya coba gitu. Mungkin di situ saya bisa upskilling saya gitu. Jadi menambah skill saya, terus pengalaman juga sih. Mencari experience baru gitu Ya, ya di situ. Boleh gak sih Kang buat teman-teman yang nonton nih, kasih tips yang pengen memulai di dunia coding ini harus gimana? oke. Untuk yang mau mulai di dunia coding. Nah, sebelum mulai, pasti kan kita harus nyari tahu dulu gitu, Iya. apa itu coding dan lain-lain. Mungkin untuk bisa tahu, bisa eh, belajar itu harus kita cari tahu dulu gitu. Misalkan dari basicnya aja deh. Gitu. Biasanya untuk basic itu kita mempelajari dari HTML dan CSS. Paling gitu. Itu yang paling basic. Dan juga paling logika sih. Hmm. Itu yang harus dipertajam. Hmm. Nah, gimana sih caranya biar enjoy selama ngerjain itu? Gimana? Enjoy sih sebenarnya tergantung Mood ya? tiap orang juga sih Iya. kan, tiap moodnya gimana. Tapi selain belajar yang sama terus, kita bisa nyari tahu misalkan kita lagi mempelajari HTML nih, kita cari tahu juga setelahnya gitu. Jadi kita bisa termotivasi nih ketika kita udah belajar satu, ini udah berhasil, kita bisa lanjut terus gitu. Jadi bisa lanjut ke selanjutnya. Ya, terus bisa juga melihat yang udah berhasil. Misalkan contohnya contoh-contoh aplikasi yang udah ada di Play Store gitu. Wah, keren nih bisa kayak gini, maulah gitu. Jadi kita bisa termotivasi. Kalau boleh tahu nih, Akang di sini kan di PT Elsa lagi ngerjain apa nih kalau sekarang? Kalau sekarang kayak tadi bisa yang saya sebutkan Simbaksum, Oh, sistem sudah. informasi layanan lah. Itu sih yang paling terbaru. Jadi si aplikasinya untuk form permintaan pelayanan untuk dari di PPSDMBP. Wah, guys, ternyata seru banget ya kita lagi mencari informasi-informasi dari dunia developer. Dan semangat juga buat Kang Agung kerja di PT LSKK mencari informasi tentang aplikasi, kayak gitu kita semua. Jangan lupa nonton di episode selanjutnya di podcast tim PPTIK. Bye!